Di Solo pernah di AFF ditendang sama Asnawi kalau nggak salah tuh. Pada saat pada saat pemanasan keras kan. Timnas itu pemainnya keras-keras, ya, tendangannya kan kenceng. Wah, mati. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Bertemu lagi dengan saya Miftahul Fahamsa di kanal YouTube Omah Bal-Balan. Ini ada obrolan yang sedikit berbeda ini di tahun 2025 ini. Nah, kali ini saya bertemu dengan Mas Mukni Muhammad Mugeni, asli Jombang tapi lama di Sunda. Beliau ini adalah orang di balik LED board ya, yang sekarang familiar di sepak bola Indonesia. Orang pertama yang memperkenalkan LED board di sepak bola Indonesia, dan di balik LED board pertandingan tim nasional Indonesia. Selamat sore Mas. Sore Mas Miftah. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Kalau bahasa Sundanya apa ini? Baik ini. Kumaha damang. Kumaha damang? Damang. Sae. Nah, ini bertemu Mas Mukni, seperti yang saya bilang tadi bahwa beliau adalah orang pertama yang mengenalkan LED board di sepak bola Indonesia. Mas, pertama kali LED board ada di sepak bola Indonesia itu pertandingan apa Mas? Pertama tuh seingat saya di 2014 tuh ketika Hamburg SV itu berkunjung di Malang. Di Stadion Kanjuruhan ya? Di Kanjuruhan. Ya, di Kanjuruhan. Nah, itu pertandingan dengan Arema kalau nggak salah ya. Iya. Ya. Nah, dengan Arema malam hari itu pertama kali di 2014 di Indonesia pertama kali gitu. Gimana cara melobinya waktu itu? Memang Mas Mukni menawarkan diri atau pihak promotor yang menghubungi? Ya, kebetulan di 2014 tuh promotornya namanya Nine Sport di Jakarta. Nah, mereka tahu di Arema tuh sudah memakai LED board, LED board namanya. Nah, mereka bekerja sama dengan Arema. Karena kan pertandingannya Arema dengan Hamburg SV. Yeah. Nah, saya memang pada saat itu saya belum. Alat itu datang 4 hari sebelum match. Milik Mas Mukni atau? Ya, saya beli ketika saya masih kaya. Oh iya. Nah, itu tuh 4 hari menjelang pertandingan itu tuh baru diturunkan. Nah, akhirnya ya pertama kali kita coba ya masih kurang bagus lah gitu. Di 2014. Nah, berjalan dari situ baru kita punya pengalaman, akhirnya kita perbaiki desain dan lain-lain. Nah, dengan promotor yang sama, Sport 5, di 2014 bulan Juni atau Juli kalau nggak salah, saya lupa lagi. Nah, itu pertandingan Indonesia melawan Juventus di tahun 2014 di GBK. Ya. Oh, itu akhirnya sudah tayangannya juga sudah bagus, brightness-nya juga sudah enak gitu loh. Itu berarti langsung 2 tim Eropa Mas ya? 2 tim ya. Dari satu tim dari Jerman dan satunya dari Italia. Ya, betul. Dengan promotor yang sama. Ngerasanya Mas, biasanya nonton di TV, lihat LED board di pertandingan di Eropa, tiba-tiba Mas Mukni yang jalankan itu. Yang masih ingat sampai sekarang tuh ketika pertandingan di Kanjuruhan itu saya posisinya di atas di VIP, hanya ngontrol kan
yang jalanin kan tim saya. Ketika pertama kali muncul, saya masih ingat itu jam 5:30. Jam 5:30 nyala, ada iklannya, nangis. Ternyata di Indonesia nggak bodoh-bodoh amat gitu loh, nggak katro-katro amat gitu loh. Saya menangis, alhamdulillah ya Allah, cita-cita saya tercapai menjadi pionir LED board pertama di Indonesia. Dan kemudian berlanjut ke GBK itu ya? Berlanjut ke GBK. Wah, itu GBK itu tuh pertaruhan yang luar biasa, karena si Nine Sport juga pertaruhan. Nine Sport dia bawa tim sebesar Juventus ya. Juventus pada 2014 pas lagi boomingnya kan. Nah itu teman-teman di mana promotor di Nine Sport, dia wah ini pertaruhan kita Pak Ugni. Kalau memang ini bagus, ya sudah kita akan berlanjut setiap tahun. Gitu. Mas kalau boleh tahu, kan tadi pas Mas Mugni kaya ya, harganya berapa waktu itu Mas? Datangkan 2014, prosesnya 2013 sih sebetulnya. 2013 kita langsung beli dari Cina, dari Shenzhen. Pada saat itu masih mahal, sekitar 6 miliar lah. 6 miliar sampai di Indonesia. Iya, ya. Kalau sekarang udah lebih murah. Dan dari dua pertandingan itu terus kemudian berlanjut. Seingat saya Mas, itu ada pertandingan tim nasional Indonesia lawan Kamerun di Gelora Delta Sidoarjo. Ya betul. Itu tapi dari PSSI. Karena sukses melihat waktu di Juventus, di GBK itu diboyong lah waktu tim nasional main itu ya. Sama teman-teman di PSSI dulu belum ada GSI. Kalau sekarang kan GSI. Nah, dulu teman-teman dari PSSI, dari marketing konfirmasi ke saya direct. Ya akhirnya kita deal, ya kita main di Delta Sidoarjo. Kamerun. Itu 2014 juga kan? 14 di akhir. Oh, iya. Jadi 1 tahun tuh bisa 3 dulu tuh 2014 gitu loh. Dan regulernya kemudian di Kanjuruhan itu di Kanjuruhan reguler 2 musim. Sampai 2016. 2017 lah. Terus geser ke kalau nggak salah Persib Bandung setelah itu kan ada itu. Setelah itu 2017 saya kembali ke cinta yang asli. Bandung. Kota di mana saya dari kecil sampai kuliah di situ di Bandung. Nah, Wak, ini agak flashback mundur lagi, Mas. Apa yang membuat dulu Mas Mugni terfikirkan untuk membuat itu mengenalkan sepak bola Indonesia dengan LED board, terus kemudian belajarnya dari mana itu? Ya, dulu sebetulnya sangat sederhana sih. Saya kebetulan dari kecil, dari umur 5 tahun tuh udah seneng nonton bal-balan. Ya. Di Bandung, kebetulan bapak kan kalau nonton di Siliwangi itu gratis. Nontonnya di belakang gawang di utara, pasti jatahnya dari kesatuan bapak tuh di utara. Jadi nonton punggungnya penjaga gawang. Karena gratis ya. Nah dari situ berlanjut akhirnya saya jadi pemain bola nggak jadi. Ya akhirnya jadi pengurus di Persikap Kabupaten Bandung. Nah mulai dari situ saya tertarik, oh dunia sepak bola tuh begitu. Nah sehingga dimulai dari bidang umum, kemudian sekretaris tim, ya akhirnya sampai ngerti sepak bola. Nah disitulah saya baru tahu, oh sepak bola di Indonesia tuh sebetulnya luar biasa potensinya. Ya. Kalau seandainya digarap seperti di luar negeri, seperti wah ini luar biasa. Nah mulai dari situ saya belajar. 2013 saya belajar di Inggris sama di Liga Italia. Setiap Sabtu dan Minggu saya pasti nongkrong di TV. Saya hitung detiknya berapa. Kemudian desainnya bagaimana. Nah itu saya pelajari manual.
kebetulan saya nggak punya teman di Inggris, jadi ya sudah di TV. Saya hitung, saya terjemahkan sama tim, akhirnya menemukan yang sekarang dipakai di sepak bola Indonesia. Nah itu memang berangkatnya di 2014 ketika salah satu pejabat PSSI dulu, pejabat lah, dia minta apa yang sudah saya buat di Malang itu diadopsi sama mereka. Yo silahkan aja, nggak masalah. Jadi gitu. awalnya lihat pertandingan televisi itu dihitung manual, Mas? Hitung manual, itu per iklan. Iklan muncul gitu. Oh. Ya iklannya berapa, nah ternyata di Liga Inggris sama di Liga Italia saya hanya 2. Ininya hanya 2 lah, Liga Inggris sama Liga Italia. Di 2 negara itu, karena negara besar sepak bola kan. Ya. Nah, mereka menganutnya 30 detik per iklan. Hitung, ternyata ya akhirnya ya kita menemukan lah seperti yang sekarang dipakai di Liga Indonesia gitu. Jadi bermula dari situ, terus akhirnya ada pertama muncul di Kanjuruhan, lalu Indonesia lawan Juventus, Indonesia lawan Kamerun semua di 2014 ya. Terus 2014. Jalan di Arema 2017 di Selesai, Bandung ya. Pulang ke Bandung. Ya. Nah, seingat saya juga Indonesia itu di Stadion Maguwo Harjo, Mas. Indonesia lawan Islandia. Itu muncul lagi ada LED board. Itu juga Mas Mukni ya? Sama, itu ketika saya di posisi sudah di Bandung. Nah, si teman marketing dari PSSI dia kontak, ini ada pertandingan, ya kita akhirnya hitung, ya udah deal, ya sudah kita fokus di pertandingan itu, di 2 pertandingan. Tapi yang di GBK kita enggak gitu. Hanya di Maguwo Harjo ya, Sleman ya. Promotornya itu dari Islandia, mereka dari Iceland. Nah, Mas, harganya tadi mahal. Belinya tadi yang pertama dipakai di Kanjuruhan 6 miliar. Berarti punya 2 ya, yang satu dia Malang itu terus ditinggal di Kanjuruhan itu terus lalu di Bandung ya. Di Bandung tuh ada punya pemerintah. Oh, punya. Kebetulan rusak. Ya akhirnya kita perbaiki, ya sambil diperbaiki ya sambil diuji coba gitu loh. Jadi, nah itu kan mahal kan, Mas? Ya. Mahal. Sedangkan mohon maaf ini supporter Indonesia. Karakter supporter Indonesia ini kan ya dalam tanda kutip agak nakal. Apa nggak was-was ketika supporter turun ada kerusuhan? Karena sepak bola Indonesia ini kan sepak bola yang kusut. Salah satunya kadang ada supporter turun kerusuh. Terus tiba-tiba kalau ini kan mahal, kalau kebakar atau rusak ya pusing 7 keliling ini kan. Dulu saya kenapa di Arema, pertimbangannya ke Arema. Dulu tuh antara 2 lah, Arema dengan Persib. Nah, saya lihat di 2014 supporter yang bagus tuh Arema, Persib, Persibaya belum kan. Kenapa saya nggak? Nah, saya hanya berpikir animonya luar biasa kan dulu. 2014. 3 dulu sebetulnya, Arema, Persib dengan Persija. Nah, tapi yang deal ternyata Arema gitu loh. Tapi tetap takut sih takut. Cuman kan sekali lagi pada saat itu 2014 kan santun. Iya, masih santun. Bener nggak? Iya. Setuju kan? Setuju. Nah, saya putuskan itu gitu loh. Ya kalau sekarang ya saya nggak berani. Itu lanjut ya Mas, perjalanan panjang, terus setelah Arema lalu ada tim nasional, kemudian di Persib ya 2017 sampai sekarang ya. Sampai sekarang masih. Terus lama ini nggak muncul lagi kemarin ya? Kemarin setelah pra Piala Dunia ronde setelah Covid. Ya. Nah, itu kompetisi Indonesia kan jalan lagi kan. Ya. Tetapi tetap di Bandung. Nah, muncul lagi pra Piala Dunia round 2 kedua di GBK. Di GBK ya. Nah, itu
Tapi bukan dengan marketing PSSI, tapi sekarang dengan PT Garuda. Yang GSI ini ya? GSI. Ini Indonesia lawan apa, Mas? Itu putaran kedua tuh pertama lawan Irak, kemudian minggu berikutnya lawan Filipina. Nah itu pertama kali teman-teman di GSI juga punya satu kebanggaan karena pertama kali di Indonesia LED board di GBK itu 2 layer di belakang sama depan. Depan belakang. Ya. Ya. Itu yang terjadi. Istimewa Mas Mukdi ini bisa 2. Terus lanjut ke Piala AFF kemarin ya. AFF di Solo. Nah, 2 pertandingan. Kebetulan itu LED-nya existing yang di Solo. Oh, yang miliknya Persis Solo. Ya. Hanya memang ada sedikit perubahan sistem yang sekarang yang sekarang dipakai Liga itu saya rubah sedikit karena permintaan dari promotor dari Sport 5 dari AFF. Ukuran desainnya harus gini sehingga saya dengan tim ya mau nggak mau harus dirubah sistem yang ada di Solo. Setelah pertandingan saya balikin lagi. Wah itu yang memang pengalaman luar biasa itu. Dan sekarang masih ada Shopee Cup ini ya? Shopee Cup 2024. PSM sama PSM sama Borneo. Ya. Kita udah 3-4 lah. 6 dengan besok. Besok PSM melawan apa ini? Ya. Donga FC apa ya? Ya udah 6 kali di Shopee Cup dan teman-teman di Sport 5 Inggris mereka puas dengan hasil kerja tim saya, bukan saya sendiri, tim gitu ya. Nah Mas, sepanjang perjalanan itu Mas, selain tadi waktu pertama kali muncul di Kanjuruhan waktu Arema lawan Hamburg tadi ya, nangis kan? Nah, ini barang elektronik Mas, ada panas, ada hujan, ada gangguan manusia, mungkin pas jalan ada kabel yang kesandung. Ada nggak pengalaman itu Mas? Tiba-tiba mati atau apa LED-nya error atau? Ya. Kalau secara teknis sebetulnya alat ini memang dibuat memang untuk outdoor. Ya. Nah, di Eropa, di Inggris, Jerman sama di Italia itu sudah tahun 2000 sudah memakai itu kan. Nah, memang perkembangan yang signifikan itu di tahun 2015 ke atas lah. Alatnya sudah tahan banting gitu loh. Dan memang khusus di luar. Tapi yang namanya juga elektronik kan. Iya. Yang paling berkesan dan sangat lucu sampai sekarang saya masih ingat adalah ketika tim Indonesian All Star melawan Juventus. Itu satu kabinet, kita sebutnya satu kabinet. Ukurannya 190 kali 128 cm. Nah, di ujung saya masih ingat karena saya posisinya di atas di VIP, selalu kontrol kan. Iya. Nah, begitu lagu anthem FIFA dulu kan FIFA 2014 Mas, dinyalakan, itu di sudut ada satu mati. Nah bukan kebetulan yo dilalah itu sih. Saya kan punya tim, ada tim teknis, ada tim non teknis. Nah tim non teknisnya yang cerita itu mati pakai radio. Saya lihat di utara, kok mati? Di sudut utara. Di sudut. Ya akhirnya saya bagi 2 kan dulu, tim teknis saya di utara sama selatan. Sehingga ketika ada rusak dia langsung jump in ke lapangan. Satu, ternyata di panel listriknya itu hanya MCB-nya itu turun 1. Nah yang lucu bukan matinya, ya cerita setelah nyala. Setelah pertandingan baru tim non teknisnya cerita. Tadi tahu nggak kenapa mati? Nggak tahu. Selama uji coba kan kita biasanya karena ini elektronik, jadi sehari sebelum pertandingan kita pakai uji coba. Ya. Lancar,
orang Juventus, marketing Juventus nonton. Nah pada saat itu si orang Juventus, Indonesia itu bisa nggak yang begini gitu kan? Ya. Ternyata kan sederhana. Wong desainnya desain salah satu sponsor dia, sponsor jersey dia. Ya sederhana begini gitu kan, kita udah biasa gitu. Nah, tim non teknis saya cerita setelah pertandingan apa yang terjadi. Ya tahu mungkin enggak. Ada yang putih di belakang. Jeglek iki. Masa? Itu di GBK. Putih dalam artian? Nggak tahu. Karena kan saya punya tim non teknis. Oh iya. Ada yang iseng jeglek. Iseng jeglek nih. Masa sebenarnya saya sih nggak tahu karena saya nggak pernah lihat. Cuman kali itu, duh kok mati satu dijeglek no. Lupa opo doa lupa doa, lupa dikasih kopi pahit. Ya. Itu yang terjadi benar. Kalau yang di pertandingan yang lainnya Mas, ada pengalaman unik yang lainnya nggak? Ya, semua kita dari 2014 lah sampai sekarang itu 10 tahunan lah saya. Yeah. 10 tahun saya mempelajari alat ini sehingga hal-hal yang terjelek pun kita sudah antisipasi. Nah sama ketika pertandingan dimulai di Solo pernah di AFF ditendang sama Asnawi kalau nggak salah tuh. Pada saat pada saat pemanasan. Keras kan, timnas itu pemainnya keras-keras, tendangannya kan, kenceng. Wah, mati. Ya kita begitu, karena saya posisinya selalu di VIP, selalu di atas, sehingga saya full bisa lihat semuanya. Begitu pas lihat tendang, saya cerita saya radio, di Utara Mati itu, oke, dia lari. Promotor dari Singapura kan, dikasih, give me 5 minutes. Are you sure? 5 minutes? 5 menit. Karena saya tuh pasti itu logor. Ya karena kena tendangan keras ya. Ada kabel yang pasti logor. Ya karena pengalaman kita lah. Akhirnya tim teknis saya dia lari langsung di logor. Ya udah ditali aja dulu sementara gitu. Ya sementara mah dikasih isolasi selesai gitu. Nah setelah masuk pemanasan baru kita benerin gitu. Jadi pas ada yang nendang gitu juga sempat Pak ada was-was. Apalagi kalau timnas ya. Iya. Kalau timnas main, itu jujur ini tuh beda lah kalau klub gitu. Klub kan ada yang masih muda gitu kan, tendangannya nggak keras-keras gitu. Kalau pemain timnas, saya pernah ketambol kok, ketambol badan, kerasnya minta. Apalagi ini kena LED-nya ya, tas gitu, waduh ini. Tapi sebetulnya aman kalau untuk karena itu getaran aja. Sebetulnya LED itu aman karena dia posisinya di lampunya tuh ada di dalam. Ini cover. Ya. Karet. Nah LED-nya tuh di sini. Jadi nggak akan kena bola itu cover. Jadi memang sudah dibuat sedemikian rupa di Cina-nya gitu loh. Itu yang paling lucu ya di GBK itu. Yang lawan iseng. Mas, sekarang ini ya 2 musim terakhir inilah ya. Liga Indonesia, sepak bola Indonesia akhirnya terutama tim-tim Liga 1 udah semua pakai LED board di pinggir lapangan semua tim itu. Meskipun nggak semua Mas Mukni yang pegang ya, Mas Mukni hanya pegang Persib Bandung ya. Tapi ngelihat perkembangan ini ngerasakannya gimana Mas? Ya harusnya kalau boleh jujur harusnya kalau saya misalnya harusnya yang panen Mas Mukni tapi ternyata enggak. Tapi secara umum melihat ini mimpi yang dulu dimimpikan Mas Mukni ternyata sekarang terrealisasi di sepak bola Indonesia. Ya sebetulnya cita-cita dulu tuh ya seperti yang sekarang berarti 10 tahun ya. Ya 10 tahun. Harapan dan cita-cita saya dulu 10 tahun tuh terrealisasi sekarang. Saya cukup bangga lah. Bahagia
lihat perkembangan sepak bola lebih bagus. Ya mudah-mudahan ini bisa diikuti. Bisnisnya sudah bagus, ya supporternya juga kan ikut jadi bagus gitu loh. Yeah. Berharap kan begitu. Di Inggris, di Italia juga kan akan begitu sama gitu loh. Sehingga industri sepak bola akan berkembang gitu loh. Walaupun ya nggak ngerasain gitu loh. Oh, tapi iya. kan saya bukan bagian dari PSSI atau liga gitu kan. Walaupun ya ada beberapa lah. Kalau saya lihat kekurangan LED-nya bagus. LED-nya bagus, ya hanya sedikit lah, ada 3 atau 4 kekurangannya. Ya sebetulnya saya sudah sampaikan ke teman-teman di Persib dan teman-teman di PT Liga, tapi ya mereka akan sibuk. Iya. Atau nggak tahu SDM-nya gimana gitu kan, ya saya kurang paham lah. Yang jelas saya fokus di klub, di Persib, sama fokus di kalau tim nasional membutuhkan ya, atau sekarang seperti sekarang ada promotor. Nah, promotor dari Inggris mereka percaya saya ke tim saya. Ya, saya bekerja. Nah, ini yang saya dengar ini yang Shopee Cup ini kan promotornya dari Inggris ya untuk LED board itu. Ya. Berarti semua mereka mengerjakannya dari Inggris, komunikasinya by phone aja nih Mas? By phone. Jadi teman-teman, ya itu salah satu cita-cita saya tuh dulu kan yang saya sampaikan tadi, saya hanya lihat Liga Inggris sama Liga Italia. Iya. Desainnya mereka hampir sama, relatif lebih sama, hampir sama. Nah kebetulan sekarang saya berhubungan dengan orang yang mendesain di PT Liga Inggris. Jadi desain PT Liga Inggris itu semua dipegang oleh satu orang, namanya Scott. Saya pernah ketemu di 2 kali lah di GBK. Akhirnya dia cerita kayak audisi gitu loh. Iya, iya. Lu punya pengalaman berapa lama? 10 tahun saya di LED. Kerusakannya apa? Ya saya jelasin. Akhirnya dia ya kita sama-sama paham lah. Terus desainnya bagaimana? Ya kita discuss. Akhirnya sebelum Shopee Cup. Tadinya Shopee Cup di full di GBK. Cuman kayaknya mah nggak ada Piala Dunia round kedua. Jadi ya udah pindah-pindah, Balikpapan, sekarang ke Bali. Gitu. Nah itu saya cukup cukup puas lah ketemu sama orang yang benar-benar cita-cita saya 10 tahun yang lalu tuh desainnya memang beda. Desain yang Shopee Cup sama AFF sama karena dia yang mendesain kan. Di Sport 5 di kantor pusatnya di Inggris, kantor ini Asianya di Singapura. Promotornya itu ya. Nah mereka benar-benar orang-orang profesional. Sehingga saya juga belajar sama mereka. Oh caranya begini. Ya kita discuss lah. Ada masalah di Balikpapan. Oh ini masalahnya begini. Oke saya yang beresin. Beresin di Balikpapan. Kasih laporan ke mereka. Telepon. Yuk bikin ukuran segini. Nah, dia kirim satu desain. Oke. Kirim saya video. Kirim lagi ke Inggris mereka. Oke. Done. Ya sudah tinggal nunggu besok. Dia kerjain. Oh itu satu orang yang ngerjain seorang luar biasa profesional gitu. Dan di sini jalankan sistemnya sama jalankan untuk pas pertandingannya itu. Ya kita paling di sini biasanya dia kirim 4 jam sebelum kick off. Mepet sekali ya? Mepet, makanya tapi kita sudah prepare lah. Hal yang paling terjelek segini masih mending 4 jam. Jadi itu udah fix. Sehari, nah kayak nanti malam kita uji coba, kita kirim, dia bikin satu, oke, ya sudah, besok dia tinggal ngirim ada sekitar 30 atau 35 desain sponsor. Nah ini nanti kita sponsornya sebenarnya hampir sama, hanya desainnya yang berbeda. Ya. Nah, makanya luar biasa. Tapi kan ya kalau saya pernah cerita
di putaran kedua Piala Dunia kemarin ngobrol sama teman-teman wartawan foto. Kenapa sih di Indonesia kok senangnya iklannya kecil-kecil, pendek-pendek? Ternyata kalau wartawan foto, dia foto pemain itu kan pasti zoom, di belakangnya kelihatan gitu loh. Sabun kelihatan di belakang sabun. Kalau di Liga Inggris enggak kan? Ini logonya, ini sabunnya, ini backgroundnya. Wah, itu pasti terpisah. Konsepnya begitu. Ya tapi kan sekali lagi sesuai dengan perkembangan lah. Perkembangan sepak bola di negara tersebut lah. Kalau seandainya Indonesia lebih maju lagi, tentunya desainnya juga pasti akan beda. Ya, ya. Nah umumnya sekarang kan kecil kan, kecil 6 meter, 12 meter udah gitu loh. Ya memang cocoknya di Indonesia begitu. Gitu. Harapannya ke depan Mas, apa Mas untuk ya dunia ini lah. dunia sepak bola. Dunia sepak bola elit di board di sepak bola ini. Harapannya ke depan Mas? Ya sebetulnya harapan saya sih tetaplah LED board ya sepak bola di Indonesia lebih maju sehingga bisnis sepak bola itu semakin berkembang. Nah, tentunya dibutuhkan LED yang bagus secara penampilan. Yeah. Sekarang bukan tidak bagus, sudah bagus, hanya memang masih kurang. Masih kurang. Kalau dibanding Inggris, kan, dibanding Italia. Nah, tapi kan ini bertahap ya. Saya juga ngobrol sama teman-teman di klub. Ya kebetulan ada beberapa lah, Borneo, PSM, kemudian Solo, Bali. Ya saya bilang, wah ini 10 tahun lalu saya begini gitu loh. Yeah. Pola pikir ini 10 tahun lalu saya. Nah sekarang ya alhamdulillah dipertemukan sama salah satu desainer dari Inggris ya, PT Liga Inggris. Wah saya banyak belajar, banyak mendapat ilmu dari mereka. Tim saya ya, terutama tim dari teknis sama desainer. Kita paling bikin di sini rundown. Jadi kalau di Indonesia ini ya simpelnya Indonesia gini. 40 kan sepak bola tuh 90 menit kan. Yeah. Babak pertama 45 sama babak kedua 45. Dulu saya begitu, 10 tahun lalu begitu. Saya bikin 45 menit. Iklan A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Yang PSSI, yang PT Liga berapa? 40% kalau nggak salah. Kemudian si klubnya 60% kan gitu kan. Dibikinlah, dijahit namanya. Di render. Jadilah satu file. Masukin, klik, play, selesai. Nah, yang Inggris, di Liga Inggris itu nggak begitu. Dari 45 menit itu 45 menit itu ada sekitar 360 iklan. 360 putaran desain. Jadi di masing-masing desain memang beda. Tugas saya di Shopee Cup adalah make sure bahwa rundown ini benar. Gitu loh. Contohnya sabun A versi merah. Yeah. Terus nanti masuk lagi ini kedua sabun A versi B gitu. Ada beberapa gitu. Karena kalau mikir juga 45 menit kalau ada injury time nambahnya sekarang ada sebetulnya nanti disiapkan nah kalau yang di Liga Indonesia ya terus muter. Oh iya. Nah, kalau yang di Shopee Cup ini berbeda. Jadi ada 45 main time itu 45. Nah, additional time beda lagi iklannya. Gitu. Itu yang luar biasa. Iya, luar biasa ya. Karena kalau sama ternyata perpanjangannya panjang, muternya itu muter terus. Ya? Padahal ini penting kan. Ya, ini kan betul. Dalam artian ini sebuah bentuk pelayanan terbaik untuk sponsor bahwa ketika LED boardnya bagus, tampilannya bagus, variasi
desainnya bagus, transisinya bagus, ini kan sponsor akan tertarik dan itu jalan. Nah, itu ini yang diharapkan begitu. Jadi tidak yang tadi pertanyaannya, harapannya ya udah sesuai perkembangan zaman ya. Ya. Ini tapi harus terbuka supaya apa? Ya kalau saya sih jujur saya juga belajar banyak dari teman-teman di Liga Inggris. Oh begini tuh bikin desainnya gitu. Tapi kalau diterapkan di sekarang nggak laku. Di Indonesia nggak laku gitu loh. Gitu. Padahal ini baik ya. Ya semoga Indonesia ya bisa belajar dari kemarin Piala AFF yang di Solo dan ada Shopee Cup ini bisa jadi belajar karena ini juga demi kebaikan sepak bola Indonesia terutama industri sepak bola. Ya, industri terutama dari sisi menarik sponsorship ya. ke gelaran ke kompetisinya juga untuk klub. Ya. Itu. Ini menarik obrolan yang nggak biasa sebenarnya ini. Nah, semoga ini jadi ilmu dan semoga yang nonton banyak karena biasanya kalau nggak sama mantan pemain itu yang nonton sedikitnya. Ini tontonan ini ilmu baru ini demi sepak bola Indonesia yang lebih baik lagi lah, terutama pelayanan terbaik atau menggait sponsor untuk menghidupi kompetisi sepak bola Indonesia dan juga untuk menghidupi klub. Itu dulu kawan-kawan obrolan bola kali ini, obrolan berbeda karena ini obrolannya tentang LED board, tentang sponsorship. Nanti kita bertemu dalam obrolan bola yang lainnya, tetap di sini di Omah Bal-Balan. Terima kasih banyak Mas Sama-sama atas waktunya. Mas Fitra. Selamat sore.